Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Iwayan Sedio, dosen Universitas Mahendra pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Saya mengampu mata kuliah Politik, Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang terdiri dari 3 SKS dan pertemuan yang kami laksanakan itu sebanyak 16 kali dan masing-masing pertemuan itu berdurasi 150 menit. Adapun yang dicapai dalam perkuliahan ini atau mata kuliah ini adalah pertama adalah ranah sikap, yaitu mempunyai pola pikir terbuka pada keberagaman. Kedua, mempunyai toleransi dan menghormati perbedaan pendapat. Ketiga, menghargai dan menjunjung nilai budaya berdasarkan moral dan etika kemanusiaan. Keempat, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. 5, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas argumen dan pemikiran yang disampaikan. Yang kedua adalah ranah pengetahuan. Mahasiswa menguasai secara mendalam pengetahuan tentang, pertama, mengerti desentralisasi dan otonomi daerah, berikut alasan dan tujuan penerapannya. Kedua, keunggulan dan kekurangan desentralisasi dan sentralisasi. Tiga, asas dan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Empat, politik desentralisasi dan otonomi daerah sejak merdeka hingga sekarang. 5. Prospek politik desentralisasi dan otonomi daerah ke depan. Yang terakhir, prospek kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Terus kemudian yang ketiga yang ingin dicapai adalah keterampilan umum. Yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam konteks implementasi politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Yang kedua, mampu menerapkan metode perbandingan paradigma untuk memahami dinamika politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dan ketiga, mampu mendeskripsikan prospek politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia ke depan. Terus yang terakhir, keterampilan khusus yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu pertama merumuskan secara sistematis pemahaman politik desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan implementasi politik desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang terakhir adalah merumuskan rekomendasi implementasi politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia untuk masa yang akan datang. Terus selain CPL juga ada CPMK, terus kemudian sub CPMK, kemudian ada materi yang kami sampaikan pada 16 kali pertemuan. Kemudian sistem penilaian, dalam penilaian juga kami tentukan ada beberapa kategori. Yang pertama adalah ada ujian tengah semester yang kami lakukan di pertemuan ke-7. Terus kemudian ada pertemuan atau ujian akhir semester yang kami lakukan di pertemuan yang ke-16. Nah, selain UTS dan UAS juga ada komponen-komponen tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Di samping juga aktifan mahasiswa di dalam kelas dan kemudian absensi minimal kehadirannya itu 80% masuk kelas. Jadi sementara demikian kami bisa sampaikan, dan selanjutnya kami akan menuju perkuliahan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Hai, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
kemudian mata kuliah politik, desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian terkait dengan pendapatan dan belanja daerah. Terus kemudian ini Pak sampaikan dulu KPS. KPS itu adalah dana pemberian semester. Jadi di Fakultas Ilmu Sosial Politik program studi S1 itu administrasi negara pada mata kuliah. Kemudian jumlah pertemuannya 16 kali. Masing-masing pertemuan itu 150 menit. 150 menit. Sekali itu dibagi menjadi 7 kali pertemuan perkuliahan. Terus kemudian di pertemuan yang ke-8 itu adalah tengah semester UTS. Terus kemudian berikutnya perkuliahan lagi sampai dengan di hari ke-16. Itu hari ke-16 atau pertemuan yang ke-16 itu adalah ujian lagi dan UTS, UAS, ujian akhir semester. Dalam mata kuliah ini ada capaian yang harus dipenuhi, yaitu ada sikap, pengetahuan. Dalam penilaian itu tidak cukup hanya UAS dan UTS, tapi juga ada tugas-tugas secara umum. Tugas-tugas secara umum samping juga absensi. Absensi itu 80% harus diikuti. Lalu muncul nilai yang akan cantumkan di tasken nilai. Dalam perkuliahan ini kita seperti yang saya sampaikan tadi ada 16 pertemuan. Terus kemudian yang hari ini adalah pertemuan yang ke-13. Pertemuan hari ini adalah tentang materi APBD, jadi sumber-sumber APBD. Jadi APBD itu adalah apa APBD? Anggaran dan pendapatan belanja daerah. Jadi ada pendapatan, ada sisi pendapatan, ada sisi belanja. Terus kemudian ada pembiayaan. Terus kemudian ada pertumbuhan yang memberikan manfaat dari pembangunan APBD untuk meningkatkan daripada pembangunan di daerah. Dan ini juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan adapun daripada sumber pendapatan daerah adalah semua penerimaan keuangan daerah yang berasal dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari APBD, dari PAD, atau transfer atau bersumber dari APBD daripada lain provinsi dan APBL. Ya, yang pertama adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pajak daerah. Pajak daerah itu dari pajak hotel dan restoran, terus dari THL, terus kemudian PPP, pajak bumi dan tanah, dan pajak reklame, terus kemudian retribusi daerah, yang dalamnya adalah retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi masuk objek wisata, serta pengelolaan kekayaan daerah, yang pendapatan lain yang sah. Jadi itu sumber-sumber daripada pendapatan asli daerah, PPAD, pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Pak, boleh tanya Pak untuk tarcis ini Pak? Oh silakan. Kalau di Bali ini kan hampir setiap, khususnya di kota, kan setiap tempat tuh dipungut
Mungkin teman-teman dari Bali, saya dari sendiri mungkin saya salah ya, tapi ketika saya meneliti masyarakat kayak pelancong-pelancong yang dari sana datang ke Bali, sehingga mereka sendiri yang membangun hotel tanpa izin, membangun posko tanpa izin, mengatasnamakan masyarakat Bali lebih tepatnya. Di sini pertanyaan saya saat mengajukan pertanyaan ini, bagaimana peran pemerintah masyarakat Bali untuk mengatasi krisis tersebut? Terima kasih, saya kembalikan. Namanya Iya, dari mana? dari NTT. Wah, ya. Jadi itu dari Bali yang ada itu ya. Bagaimana tumpang ini semprotnya kondisi saat ini, ya. Terutama lalu lintas, terus kemudian rebutan lapangan kerja, rebutan lapangan kerja, bukan saja antar di negara kita, tapi juga antar negara lain. Jadi bagaimana Bali ini sebenarnya menjadi daya tarik sehingga orang lain tidak saja kesini melancong tapi juga berusaha. Ini menjadi catatan kita bagaimana meningkatkan kualitas diri, kemudian yang penting adalah regulasi yang dimiliki oleh pemerintah, bagaimana melindungi wilayah kita, Indonesia, dia bisa berusaha di negerinya sendiri. Gitu. Dan ini juga menjadi yang besar. Banyak negara-negara kita keluar, dan sebaliknya orang luar bekerja di sini, kan begitu ya. Jadi orang-orang Bali yang di Bangli, di Tabanan, di Karangasem juga banyak menjadi luar. Jadi mereka lebih tertarik sama penghasilan di situ tanpa mempertimbangkan konsekuensi, terus kemudian tanpa mempertimbangkan pekerjaan apa yang mereka ambil di situ. Yang penting kerja terus dapat duitnya begitu. Padahal mereka kalau memang mau bekerja di Bali itu masih banyak. Nah, tentu perlu keterampilan sampai juga ya aturan-aturan yang harus disiapkan oleh pemerintah. Nah ini lagi tren bagaimana orang luar itu bikin villa di sini, ya dengan izinnya yang belum pasti. Terus kemudian bagaimana orang-orang investor berinvestasi dalam skala besar dan bahkan sudah operasi, tapi izinnya belum keluar. Bagaimana kemarin di Ubud juga, di Kintamani juga yang menjadi problem. Jadi itu perlu pengawasan. Jadi pertama adalah perencanaan dari pemerintah tentang tata ruang, terus kemudian perizinan, terus kemudian pengawasan. Jadi jangan sampai setelah ada perencanaan itu sudah ada izin tidak diawasi, sehingga mereka yang investasi itu bisa aja melanggar aturan bahkan itu bisa merugikan banyak pihak. Tidak saja banyak pihak yang dirugikan, tapi juga komunitas seperti desa adat itu. Jadi desa adat kaitannya banyak. Terutama di Bali ini kan desa adat itu menjadi ikon, menjadi pilar daripada pembangunan pariwisata. Jadi tanpa desa itu budaya akan sulit dilestarikan. Karena dengan pelestarian budaya itu juga pariwisata. Atau sebaliknya, kalau budaya tidak ada, budaya makin merosot begitu, makin tidak dipelihara, itu jadi pariwisata juga komersial. Karena ada intinya pariwisata budaya, jadi makin bagus budaya, pariwisata makin bagus. Sebaliknya pariwisata makin rusak budaya, pariwisata akan drop. Ya, yang lain ada? Ya, kalau ada lagi dulu. Terus kemudian di belanja daerah, yang ada belanja operasional. Belanja operasional itu adalah belanja pegawai. Belanja pegawai itu gaji pegawai. Terus kemudian belanja barang jasa untuk kepentingan pemerintah, kepentingan pelayanan, kepentingan daripada pembangunan di daerah.
terus kemudian belanja bunga untuk membayar bunga yang duit yang pinjam karena ada bunga itu ya juga membayar bunga itu bagian dari belanja bunga. Terus kemudian belanja hibah, kemudian bantuan sosial, bansos itu bansos hanya pura itu bagian dari terus belanja modal. Ya. Belanja modal inilah belanja yang memang punya untuk bagaimana menggerakkan daripada sektor-sektor yang ada di daerah. Misalnya belanja tanah, belanja peralatan, belanja mesin, belanja gedung, pembangunan jalan, irigasi, AC, ada lahan-lahan yang sebelumnya kosong, yang sebelumnya produktif jadi bangunan kan begitu. Itu yang memang perlu ditata. Itu yang menjadi pemikiran ke depan, apakah nanti dibikin rumah susun begitu sehingga bisa mengurangi, atau dengan program transmigrasi yang sudah mulai digarapkan juga, sudah digarapkan ini, sudah disosialisasikan di media-media bahwa lahan-lahan kita selain Bali masih banyak, Kalimantan, Papua, Sulawesi, itu apalagi Sumatera, itu banyak sekali lahan-lahan yang masih kosong dan luas gitu dan banyak rumah yang kalau kita irigasi dapat rumah, dapat lahan, terus kemudian selama kita belum produktif, belum menghasilkan akan kasih semacam subsidi dulu gitu. Ya daripada desak-desakan di rumah kan bagus juga di situ kita bisa mengembangkan ide, menggali potensi, itu sebenarnya membaca peluang-peluang atau kesempatan yang ada di sini. Itu memang jadi problem di Bali. Jadi di Bali ini problemnya pertama apa itu penduduk pendatang yang menyebabkan jalan jadi macet di mana-mana kan gitu ya. Persaingan pada kerja, bahkan dengan persaingan demikian itu menimbulkan ada kriminalitas di mana-mana. Pak, kalau menurut saya perebutan pekerjaan itu tergantung skill juga. Iya. Seperti itu. Iya memang. Jadi skill. Jadi sampaikan tadi itu. Jadi dimanapun kita kalau udah memang punya skill itu akan gampang adaptasi. Dan satu-satunya yang memang tidak bisa dicuri orang skill. Ya. Kalau duit, harta yang lain bisa dicuri orang. Kalau skill tidak bisa. Makanya bagaimana kita terus menambah skill kan begitu ya. Menambah skill, pengetahuan. Dan seringkali mereka yang tidak berskill inilah berotot. Jadi itu yang menimbulkan kriminal di mana-mana. Dan ini ya menjadi tugas kita semua, tugas aparat dan tugas kita sebagai masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya saat ini, bagaimana strategi yang tepat dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam, khususnya sektor pariwisata alam, agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat serta menjadi sumber pendapatan daerah. Mengingat di tempat saya khususnya, kami banyak memiliki potensi wisata alam yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah. Mereka itu tidak sampai selesai. Jadi sistem pengelolaan mereka itu hanya setengah saja. Terima kasih. Ya, itu jadi cerdas itu pertanyaannya. Kita ada punya program desa wisata, dan itu sudah bergerak di beberapa kabupaten. Di kabupaten contohnya di Gianyar di Desa Taro itu sudah jalan itu. Jadi bagaimana penduduk lokal itu diberdayakan, menjadi subjek daripada pembangunan pariwisata. Jadi mereka sudah bikin rumah makan, bikin penginapan, bikin villa, itu diorganisasi atau dikelola oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Dia yang mengelola, terus kemudian juga profit sharing di situ. Jadi berapa persen BUMDes, berapa persen yang punya penginapan atau rumah makan itu. Jadi ada manajemennya, dan itu harusnya memang dilakukan oleh desa-desa yang lain, karena jangan sampai investor-investor yang menguasai destinasi kita, karena memberdayakan masyarakat bawah, sehingga betul-betul pariwisata yang berkembang di Bali
yang merupakan pariwisata budaya itu dinikmati oleh orang-orang lokal, jadi orang-orang yang memang berdomisili di Bali. Ya. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana peran DPRD dalam penentuan anggaran? Oh ya, wah, ini bagus sekali pertanyaannya nih. Ya, jadi dalam penentuan anggaran itu anggaran diajukan oleh eksekutif atau oleh kalau di kabupaten oleh bupati, kalau di provinsi oleh gubernur, diajukan rancangannya oleh eksekutif, terus kemudian dibahas bersama-sama dengan DPR. Jadi perannya adalah melakukan peran anggaran di sini. Artinya untuk bersama-sama membahas anggaran bagaimana anggaran ini betul-betul berdayakan untuk kepentingan masyarakat dan begitu. Jadi punya peran di sini. Setelah sepakat berdua, mari diputuskan, terus kemudian disampaikan kepada gubernur, ada koreksi dari gubernur, ada verifikasi dari gubernur, terus kemudian kembalikan lagi ke kabupaten, terus sudah dimulai koreksinya, langsung disahkan menjadi APBD, anggaran pendapatan bulan daerah. Yang sebelumnya ada pelancaran anggaran pendapatan bulan daerah. Ada peran di situ, peran yang mengawasi jalannya daripada program-program itu. Ya, jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Ini lebih dalam materi yang lain, atau materi yang sama tapi lebih kita dalami terkait dengan pemerintahan. Baik, kita waktunya sudah habis, ini Pak tutup dengan Rama Santi. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.